Baik, kita lanjutkan kuliahnya. Nah, kalau di sebelumnya kita sudah bahas deret, jadi saya review kembali. Jadi di pokok bahasan deret itu kita belajar apa deret tak berhingga. Kemudian ada deret yang bersifat konvergen dan divergen. Itu kemudian kita pelajari 3 uji deret. Oke, jadi kita bisa menggunakan salah satu ujinya. Ada ya, tapi yang paling umum sering digunakan itu uji rasio. Uji rasio, kemudian ada deret pangkat. Nah, deret pangkat ini mempunyai rentang konvergensi, sudah kita bahas. Kemudian ada kita yang terakhir tadi kita bahas ekspansi deret, ekspansi sebuah fungsi di dalam sebuah deret. Oke. Nah, pokok bahasan selanjutnya di fisika matematik ini jadi yang kedua ini bab duanya bilangan kompleks. Sorry, belum share screen. Oke, jadi pokok bahasan kita yang kedua ini adalah bilangan kompleks. Nah, apa itu bilangan kompleks? Nah, coba perhatikan. Misal Anda punya persamaan kuadrat, ini mungkin di sekolah menengah Anda sudah pelajari. Misal Anda punya persamaan kuadrat, set pangkat 2 dikurang 2 set ditambah 2 sama dengan 0. Oke, misal Anda punya persamaan kuadrat seperti itu. Kita tahu bahwa solusi penyelesaian persamaan ini adalah set sama dengan 2 plus minus 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 2. Oke. Ini per 2. Saya kira Anda masih ingat istilah itu rumus ABC persamaan kuadrat. Oke. Jadi ini adalah penyelesaiannya. Oke. Nah, kalau kini kita sederhanakan, ini bisa menjadi 2 plus minus yang di dalam akar ini menjadi 2 pangkat 2, 4 dikurang 8. Oke, 4 kali 2, 8. Berarti ini jadi minus 4. Oke. Per 2. Ini bisa kita tulis 2 plus minus 2 akar minus 1 per 2. Oke. Sama-sama kita bagi 2, set sama dengan 1 plus minus akar minus 1. Nah, sorry ini. Oke, jadi akar 1 plus minus akar minus 1. Nah, sekarang berapa akar minus 1? Itu akar minus 1 itu biasa kita simbol dengan set sama dengan 1 plus minus I. Oke. Jadi I itu atau biasa kita sebut dengan bilangan imajiner, I itu adalah akar minus 1. Oke. Jadi I itu akar minus 1. Bilangan semacam ini kita sebut dengan bilangan kompleks. Oke. Jadi ini set, ini kita sebut dengan bilangan
kompleks. Oke. Jadi bilangan kompleks itu ini biasa kita sebut bagian realnya. Ini satu ini bilangan real, ini bilangan imajiner. Jadi bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Jadi bilangan kompleks itu ada komponen realnya, ada komponen imajinernya. Jadi kalau misalnya set ini misal set kita ambil set sama dengan 1 plus I, nah berarti bagian imajinernya koefisien I, bukan I ya, berarti 1 I, kemudian bagian realnya juga sama dengan 1. Oke, jadi saya ulangi kembali, bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Oke, kemudian kita contoh yang lain, misalnya set sama dengan 4 tambah 10i. Oke, nah ini bagian imajinernya berarti koefisien I berarti ini sama dengan 10. Kemudian bagian realnya adalah 4. Oke, jelas ya kalau seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh bilangan kompleks yang lain. Misal seperti ini. Set sama dengan 1 ditambah I. Oke, 1 ditambah I. Nah, bagaimana caranya kita menentukan bilangan kompleksnya ini? Ini apa? Bagian real dan bagian imajinernya berarti sama dengan 1, ini kita kalikan 1 ditambah I. Nah, ini dikalikan dengan 1 dikurang I. Oke, ini 1 dikurang I. Pembilannya menjadi 1 dikurang I. Yang bagian bawahnya 1, ini kita selesaikan saat di sini. 1 dikurang I. Kita kalikan ini 1 dikurang I, kemudian ditambah I, dikurang I pangkat 2. Oke. Itu kalau kita kalikan. Nah, sekarang tinggal 1 dikurang I, ininya habis. Nah, coba perhatikan I pangkat 2 ini sama dengan minus 1. Oke, jadi I pangkat 2 itu sama dengan minus 1. Karena I sama dengan minus akar pangkat minus 1. Jadi tadi di sini I sama dengan akar minus 1. Berarti I pangkat 2 sama dengan minus 1. Berarti di sini tinggal I kurang 1 per 2. Ini bisa kita tulis 1/2 dikurang 1/2 I. Oke, sehingga bagian realnya jadi
Oke, jadi apa namanya? Sorry, ada gangguan sedikit. Bilangan kompleks ini bisa kita gambarkan dalam bidang kompleks. Di apa namanya? Biasanya disebut diagram Argan, oke? Atau biar kita tulis saja bidang kompleks. Oke. Bidang kompleks ini bisa kita plot bilangan kompleks Z ini sama dengan X ditambah I kali Y. Oke. Jadi ini bentuknya berarti kalau di dalam bidang kompleks X itu bagian real itu di sumbu X, sedangkan bagian imajiner di sumbu Y. Oke. Misal contoh kita tadi Z sama dengan berapa nih? 4 tambah 10 I. Oke, 4 tambah 10 I. 4 tambah 10 I. Kalau kita plot dalam bidang kompleks, di sini 10 Y-nya, Y, kemudian ini X. Jadi ingat, X-nya di bagian realnya di bagian X. Kemudian ini 4. Jadi kita punya di sini titik ini 4,10. Oke, jadi 4,10 itu kalau digambarkan dalam bidang real, bidang apa? Bidang kompleks, bentuknya seperti itu. Misal kita punya lagi yang lain di sini, titik yang lain di sini, misal kita ketahui X, Y. Oke. Ini kita pakai kuning saja. Ini X, Y. Oke. Yang merah itu. Berarti di sini Y-nya di sini, kemudian di sini X-nya. Oke. Nah, sekarang kita ingin nyatakan dalam koordinat polar. Oke, kita ingin nyatakan dalam koordinat polar. Di sini kita ambil misalnya sudutnya theta. Oke, jadi di situ sudut yang dibentuk adalah theta. Anda tahu ini bisa kita sin theta. Sin theta, kalau ini panjangnya vektor yang merah ini kita sebut simbol dengan R. Sin theta ini sama dengan yang di hadapannya berarti Y per R. Oke. Ini bisa kita tulis Y sama dengan R sin theta. Oke. Dengan cara yang sama, ini X sama dengan R cos theta. R-nya diberikan dengan rumus Pitagoras X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Saya kira ini jelas.
Sehingga apa namanya, bilangan kompleksnya bisa kita nyatakan set tadi X ditambah I kali Y. Ini sama dengan X-nya kita ganti jadi R sin theta. Kemudian Y-nya kita ganti jadi R, X cos theta ya. Kebalikin. Cos. Y-nya kita diganti jadi R sin theta. Oke. Tahu bisa kita tulis dalam bentuk ini, kita sederhanakan set sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Oke, jadi bilangan kompleks selain bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk koordinat polar seperti ini. Oke, jadi bisa dinyatakan dalam dua itu. Nah, ini juga bisa kita tulis set sama dengan R E pangkat I theta. Oke, ini bisa kita tulis juga seperti itu. Dengan, ini saya tulis di sini saja. Dengan I theta dengan E pangkat I theta ini sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Oke. Jadi ini adalah bilangan kompleks dinyatakan dalam koordinat polar. Oke. Baik, kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya, misal kita punya fungsi bilangan kompleks set sama dengan 1 ditambah akar 3i. Oke. Ini kita tahu bagian realnya sama dengan 1, kemudian bagian imajinernya biasa kita simbol IM saja, ini sama dengan akar 3. Atau dengan kata lain, ini X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan akar 3. Oke. Kita ingin nyatakan dalam koordinat polar, maka yang pertama kita cari adalah R-nya. Oke. R-nya ini sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Ini berarti X-nya 1, Y pangkat 2 berarti akar 3 pangkat 2, 3. Ini sama dengan akar 4, sama dengan 2. Oke. Kemudian jadi berapa sudut tetanya? Nah, sudut tetanya bisa kita cari. Kita bisa tan theta sama dengan X per Y. Oke. Berarti Y per X. Y per X sama dengan akar 3 per 1. Oke, berarti theta sama dengan arcus tangen akar 3. Oke. Ini sama dengan tetanya pi per 3. Oke. Ini juga bisa kita cari seperti ini. Sin theta bisa juga ini. Kita sin theta tadi X
Y per X. Berarti Y per R berarti akar 3 per 2. Akar 3 per 2 sin theta itu adalah 60. Oke. Ini tetanya sama dengan 60 atau ingat kita usahakan pakai radian. Ini pi per 3. Bukan usahakan, bisa dikonversi dalam bentuk radian menjadi pi per 3. Sehingga ini bisa kita nyatakan 2 kali cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3. Atau bisa juga 2 E pangkat I pi per 3. Oke. Jadi itu bilangan kompleks. Kita kuliah sampai 8 berapa ya? Contoh selanjutnya. Kita lihat contoh selanjutnya. Z sama dengan minus 1 dikurang I. Oke. Ini kita tahu X-nya sama dengan minus 1, Y-nya sama dengan minus 1. Sehingga R-nya sama dengan akar 2. Oke. Ini jelas. Sedangkan sin theta sama dengan minus per akar 2. Sin theta itu Y per R. Berarti minus 1 per akar 2 ini bisa ditulis akar 2 minus per 2 akar 2. Oke. Cos theta juga sama, minus per akar 2. Ini per 2 akar 2. Ini tangen tetanya sama dengan 1. Nah, kalau misalnya coba perhatikan di dalam pembagian kuadran. Ini kuadran 1 di sini sinnya positif, cos positif. Oke. Di sini sin positif, cosnya negatif. Kenapa cosnya negatif? Karena X-nya negatif. Kemudian di sini sin negatif, cos positif. Di sini dua-duanya negatif. Sin negatif, cos positif. Di sini tangennya positif, di sini tangennya negatif, di sini tangennya negatif, ini tangennya positif. Oke. Nah, coba kita lihat fungsi kita ini sin dan cosnya negatif. Berarti dia berada di kuadran ketiga. Oke, berarti dia berada di kuadran ketiga. Jadi kalau kita gambarkan dalam bidang kompleks, bidang kompleks, sini X-nya minus 1, Y-nya juga minus 1.
Ini bidang kompleksnya. Nah, sekarang sudut tetanya, ini tetanya sampai di sini. Nah, sekarang ini theta yang sinnya minus 1/2 akar 2 itu adalah 5 pi per 4. Oke, berarti ini tetanya adalah 5 bisa di ini dulu. Itu adalah 5 pi per 4. Oke, Anda review kembali apa fungsi trigonometrinya. Jadi ini adalah 5 pi per 4. Oke. Sehingga yang ini bisa kita nyatakan sama dengan ini, fungsi ini bisa kita nyatakan akar 2 akar 2 pangkat 5 pi i per 4 yang ini. Oke, kita bahas mungkin 1 atau 2 contoh soal lagi sebelum kita berakhir. Tidak apa-apa, kita perbanyak saja contohnya. Contoh yang lain, ini bilangan kompleks I ditambah akar 3 per 2. Oke, ini kalau kita gambarkan berarti ini I tambah akar 3 2 I tambah akar 3. Oke, ini sama dengan I kali I minus 1 ditambah akar 3I tambah akar 3I ditambah 3. Ini jadinya 2 ditambah 2 akar 3I. Oke. Ini bagian real dan bagian imajinernya sudah kita dapatkan. Sekarang ini juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan koordinat polar. Oke, dengan menggunakan koordinat polar. Oke, langkah pertama bisa kita selesaikan. Kita ambil dulu set sama dengan I tambah akar 3. Oke. Berarti ini kalau kita gambarkan dalam bidang kompleks, akar 3 di sini, kira-kira 1 di sini. Tetanya, di sini sin theta, tangin theta, kita ambil seper akar 3. Oke. R-nya ini 1 pangkat 2 ditambah akar 3 berpangkat 2. Berarti ini 4. Akar 4 sama dengan 2. Berarti ini di sini sama dengan 2.
Ini bisa kita lihat, ini sin tetanya di sini 1. Untuk menentukan sin theta kita pakai sin saja, ini sama dengan 1/2. Kalau sin theta sama dengan 1/2, Anda sudah bisa langsung tebak tetanya itu sama dengan 30. Oke? Di tabel trigonometri berarti ini theta sama dengan pi per 6. Oke, karena dia berada di kuadrat pertama. Sehingga bilangan kompleks ini bisa kita nyatakan R E pangkat I theta ini sama dengan 2 E pangkat I pi per 6. Oke, nah ini 1 ditambah per akar 3. Nah sekarang bagaimana kalau kita kembali ke ini? Oke. I tambah akar 3 pangkat 2. Oke, berarti ini bisa kita tulis 1 ditambah per akar 3, ini adalah 2 E pangkat I pi per 6 dikali pangkat 2. Ini berpangkat 2 berarti 4 E pangkat I. Kalau ini berpangkat 2, ini dikalikan dengan 2. Berarti I tinggal pi 2 per 6 per 3. Oke, 2 pi per 3. Sehingga ini bisa kita nyatakan, 4 cos pi pangkat 3 ditambah I sin pi pangkat 3. Oke, ini jadinya 4 cos pi pangkat 3 ini adalah 1/2 pi per 3. Ini I akar 3 per 2. Ini kalau dikalikan masuk jadinya 2 ditambah 2 akar 3 I. Oke. Coba perhatikan, ini memberikan hasil yang sama, yang ini memberikan hasil yang sama. Oke. Nah, kalau pangkat 2 itu mudah kita selesaikan. Kalau misalnya 1 ditambah akar 3 berpangkat 10 misalnya, nah, maka ini kalau kita mau selesaikan secara seperti ini akan menjadi lebih panjang. Oke, jadi bisa kita selesaikan. Yang ini kita berikan dalam koordinat polar dulu, bilangan Euler. Sorry, itu biasa disebut bilangan Euler, berarti ini 2 I pi per 6 berpangkat 10. Oke, nah ini tinggal kita kalikan, berarti 2 pangkat 10 pangkat I 10 pi per 6 sama dengan 2 pangkat 10 cos 10 pi per 6 tambah berapa nih? I sin pi 10 pi per 6. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang bilangan kompleks? Di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, bilangan kompleks juga. Bilangan kompleks. Ini nanti kita pakai di kuliah fisika kuantum. Ini misal Z ditambah Z sama dengan X ditambah I kali Y. Nah ini kita punya namanya conjugate, kompleks conjugate. Ini
conjugate. Conjugate itu set, ini bintang biasanya, sama dengan X kurang I, Y. Nah, kompleks conjugate itu yang koefisien I-nya diubah jadi minus. Itu saja apa kompleks conjugate. Oke. Kalau kita gambarkan, misal 2 ditambah 3i. Berarti kompleks konjugatnya sama dengan 2 kurang 3i. Kalau kita gambarkan, ini set. Nah, set kompleks konjugat itu ada di bawah sini. Oke. Ini theta, ini minus theta. Oke. Sedangkan kalau dinyatakan dalam bilangan Euler, set kompleks konjugat itu sama dengan R cos min theta ditambah I sin min theta. Oke. Ini sama dengan R cos theta minus I sin theta. Ini bisa juga kita tuliskan RE. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, minggu depan itu kita kuliah satu sesi atau 30 menit paling lama, mulai jam 8 sampai jam 10, sore 8.30 sampai jam berapa ini berakhir? 8.20 sama 100 menit itu kita kuis pertama. Oke, jadi kita kuliah dulu minggu depan itu kita kuliah dulu 30 menit. Kemudian kita break 20 menit. Setelah itu kita lanjutkan kuis 100 menit. Oke, kuis 1 pokok bahasannya bilangan kompleks dan deret. Oke. Anda nanti nih sekarang kan sudah ada 3 tugas. Oke. Ini nanti sudah tugas ketiga. Anda pelajari baik-baik tugasnya. Kemudian kalau Anda bisa dapat filenya, bisa pinjam buku seperti ini, Boas, Anda berlatih soal-soal yang ada di sini.